Polisi jangan tebang pilih. Nikita Mirzani sudah tersangka, kenapa masih bebas? Tangkap segera. Lantas seperti apa suara Tengku Zanzabela yang meminta kepolisian tegak lurus? Intinya kenapa si NM ini harus ditangkap? Bukan dia aja bahkan, tapi juga si O ya. Dr. O ini the real Markus. Jadi dia adalah biang kerok yang sebenarnya, yang menjadi penghubung, bahkan yang mendesak-desak dan bilang-bilang, udah nggak apa-apa kasih aja kalau sama dia, jangan ini nanti bahaya dan lain sebagainya gitu. Ini udah bukan perkara skincare lagi, ini perkaranya sindikat. Mafia Markus alias makelar kasus. Gua udah nonton, dengar dan lain sebagainya tentang bukti. Ya, dan itu sudah diamankan di langit. Gue yakin pihak kepolisian memang punya cara untuk menahan seseorang atau menangkap seseorang. Siapapun orangnya kalau udah gede-gede pastilah cari backingan ya. Tapi ingat, backingan yang benar enggak ini ya tolil ya, karena mereka tidak akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang penjahat begitu. Korban dalam kasus pemerasan tersebut bukan hanya Reza Gladys. Lantas, siapa saja korban dari kasus tersebut? Apakah itu semua masih berkaitan dengan Nikita Mirzani yang diduga memeras Reza Gladys? Dan korbannya bukan hanya yang 4M, ada yang 350, ada yang diminta belasan miliar, ada yang 2M bahkan. Tapi mereka semua ini pada nggak mau bersuara dikarenakan takut lah, ribet lah, takut diobok-obok masa lalunya. Dengar ya untuk kalian semua orang itu punya masa lalu. Kalian kalau dibongkar masa lalu kalian gak usah peduliin. Siapa yang peduli? Paling kuat orang bicara itu 1 bulan doang ya. Kejahatan harus dibasmi. Dan jangan lupa bersumbangsi membiarkan kejahatan merajalela adalah kejahatan yang sesungguhnya. Artinya kalian ketika diam pada saat merasakan ataupun melihat kejahatan, itu berarti kalianlah penjahat utamanya. Halo guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita punya kabar terbaru lagi guys. Tapi sebelumnya guys, aku ingatkan lagi, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Nah ini beritanya seperti apa ya? Ini tentang Reza Gladys dikandong dokter terima 20M. Waduh, 20M guys. Lumayan buat makan bakso Nah kita lihat beritanya seperti apa guys. Tonton sampai selesai ya, baru kalian reaction, tulis kolom komentar supaya kalian nggak salah paham guys. Nyamat, udah sekarang gini aja, buktikan mana uangnya, mana bukti transferannya. Pastikan kalau misalkan ini bukti transferan kan ada, ya kan? Ya kan, bukti transferannya mana? Udah gitu aja, buktikan di situ, ya. Kalau di Starbucks mah ya kita mah cuma ngopi-ngopi cantik, ngobrol-ngobrol biasa juga nggak masalah. Daripada dia ngotot-ngotot ke rumahnya Doktif nongkrongnya di depan ngapain? Sekarang gini, coba biasanya dong, udah tiga kali ke rumah Doktif. Tanyain ke mereka ngapain ngotot nemuin Doktif sampai 3 kali ngotot sampai ke kliniknya Doktif, ngapain? Mau nitipin apa? Mau nitipin apa? Gitu bilangnya. Mau jebak gitu ya. Gagal total. Biarin aja, mereka lagi pada main artis-artisan katanya. Bener, udah pada keluar si Panda. Biarin aja. Semakin yang namanya difitnah, semakin yang namanya salam kenal nih kucingnya Doktif nih. Ini kucingnya Doktif nih. Kucing kesayangan Doktif. Ini namanya Kajol. Cium dulu Kajol. Kajol, sapa dulu Kajol. Doktif enggak? Coba Kajol sapa dulu, Sapa netizen Indonesia ini. Oh no, Kajol. Gitu. Doktif mah makanin kucing banyak, nggak kena jebakan orang. Yalah, ada berdoanya dari embul-embul. Sudah, kalau mereka lucu, kalau mereka salah tuntut lah memang. Lagi gitu. Lagi diproses, teman mereka nanti pasti kena, kasihan. Mereka jadi corongnya si DRZ itu. Tunggu aja kalau misalkan laporan mereka sampai SP3. Kalau sudah sampai SP3 baru tuntut balik kita ya. Ya, balik ya. Enggak usah main cantik, kita tuntut baliknya, tuntut jangan balik. tuntut baliknya kita minta 500M apa 1T untuk restorasi justice ya. Karena kita sudah rugi masalah pencemaran nama baik itu, benar kan? Iya. Secara finansial kita sudah rugi ya, karena mereka yang fitnah itu tidak yang namanya fakta gitu, tidak berdasarkan data. Yang namanya pemerasan tuh dikejar, dineror, diminta-minta gitu loh. Kerugian moral sayang.
Apalagi Kapan? netizen Indonesia ya kan udah difitnah begini. Makanya kita Mereka yang minta-minta mau Mika yang ketemu. minta-minta mau ketemu. Mana sih ceritanya dibolak-balik? Dibolak-balik. Nah ya, satu teh sekalian, satu teh. Udah kita minta satu teh. Apa Reza, gua peres lu satu teh, mau nggak? Ayo, nanti Oh. kalau sampai nggak terbukti ya, kita peres kamu satu teh, mau nggak? Ayo. Enak aja kalau nggak terbukti ya, awas ya, balik bakalan, awas ya. Gitu. Pokoknya kita tunggu sampai SP3. Kalau misalkan nggak terbukti kita bakal tuntut balik karena ini sudah merugikan secara finansial. Ya, nama baiknya sudah yang namanya tercoreng. Gak ada, duitnya gak ada, mana? Udah makanya mereka nggak bisa buktiin pakai transferan mana? Pakai dikasih mana? Cash Mana terbuktinya mana? Duitnya mana? Kalau ada ini pasti ada yang namanya bukti transfer. Terus ada yang namanya Cash, bukti cash. juga ada bukti cash. Pasti kalau misalkan bukti cash itu Ada pasti mereka ada fotonya, ada videonya. Gak mungkin yang namanya mereka nggak ada fotonya, nggak ada videonya. Hah? Ada sih chatnya. Katanya sih artis mahal. Waduh. Terus bilangnya sih ngakunya menyelamatkan duit masyarakat. Ternyata dia menyelamatkan duitnya dia sendiri dari dokter RG. Ya, siapakah itu? Siapakah itu? Pantesan ya. Pantesan dia itu tetap kekeh, tetap memperjuangkan. Ya, bukan memperjuangkan duit masyarakat, tapi memperjuangkan duitnya sendiri. Kadang-kadang tuh netizen itu mudah dibodohi, ya. Mudah dibodohi oleh kata-katanya, selalu percaya dan memuja-muji. Aduh, netizen. Oh, kasihan banget deh. Kayak banyak makan seblak sih kau. Orang yang lebih miskin dari dia dikata-katain miskin. Wanita berkacamata ini sentin Nikita Mirzani. Sebut Nikita Mirzani suka ngata-ngatain orang. Apa kalian sependapat dengan opini wanita ini tentang Nikita Mirzani, guys? Gembel bau, tapi giliran lebih kaya dari dia dikatain pengusaha halu, ratu flexing. Intinya mang, lu nggak boleh lebih kaya dari gua kalau lu nggak ada faedahnya buat gua. Kalau nggak mendatangkan untung buat gua, nggak boleh. Tapi lu boleh lebih miskin dari gua selama lu sepaham dan nggak berbeda paham nih dari gua. Kalau nggak gua kata-katain, gua bully. Selalu saja menilai segala sesuatu itu dari uang. Intinya ini iri hati dan dengki hati yang sudah merasuk dalam hati dan kalbu sehingga jatuhnya jadi Kayaknya kayak Sasha Bella ya, kepahitan. Contohnya nih, pada waktu kemarin SS menggelar fashion show pegelaran busananya dia di salah satu mall terbesar yang ada di Indonesia dengan menggandeng Wulan Guritno, Maya Estianty, Jennifer Koppen, Ria Ricis dan beberapa influencer yang lain. Dikata-katain, lo maluin, dibayarlah. Kenapa kaget sih? Bukannya hal yang begini biasa ya ketika kita kerjasama sama brand, ya pasti ada red card dan harus dibayar. Bukannya katanya sering kerja sama brand juga. Masa hal yang kayak gitu masih kaget sih? Udah, kalau emang pengen ya udah bikin brand baju sendiri, desain sendiri atau hire fashion designer sendiri. Kemudian pagelaran busana diadakan di salah satu mall yang terbesar juga di Indonesia. Hire model-model papan atas buat peragain busana kamu, tapi jangan lupa dibayar ya. Sanggup dong, mampu dong. Apa harus meras lemon dulu? Beras lemon. Ya apa nih? Masih diceplak. Oh, Amina Amanda ya. Kan biasa gue yang disentuh mulu, gue sentil balik nih. Masih. Bukannya setan kalau bulan puasa dikurangin ya, kalau masih keluar nggak apa-apa. Harus klarifikasi biar nggak masuk lambe terus ya. Yaudah, apa yang mau diklarifikasiin? Tuhan menyertai kamu, Kak. Biarin orang yang nggak suka sama kamu biar Tuhan yang balas. Nggak usah bawa Tuhan, Tuhan banyak kerjaan. Kalau bisa gue balasin aja dulu. Udah puas ngerebut. Baca lagi sama gue. Gak usah bahas-bahas yang nggak perlu harus dibahas ya. Ami nyanyi, aku nggak bisa nyanyi, aku bukan penyanyi, suara aku juga jelek guys. Tapi aku laku nyanyi dipanggil nyanyi. Aku nggak pakai lipstick, ini pakai lip serum by Nikita Mirzani. Udah kalian tonton postingannya di Instagram? Udah. Juga foto Doktip dan Dokter Mufid, suami Dr. Reza Gladys sedang membicarakan uang nego. Kita tengok aja late game. Logikanya kalau emang Doktip dibilang diduga melakukan pemerasan, udah ditangkap polisi guys. Logikanya aja sih. Tapi kita tengok aja late gamenya guys. Ngapain kita berdebat sama orang nggak penting, apalagi kalau orang itu buzzer. Udah ngabisi paket kalian, tenaga kalian. Kasih ganti rugi The Brand also nih. Kita dikasih 5 miliar dibilang pemerasan loh katanya deh. Buka kecil banget. Kan dikasih
Kok si Rubin kayak si Anwar ya? Justru itu yang bisa berorientasi kepada TPPU. Praktis hukum apa ya? Wah, bakalan seru abis nih. Asli deh, udah gak sabar banget nunggu dibuka di publik, dibeberin semua bukti-bukti kronologis, pernyataan saksi-saksi, rekaman-rekaman suaranya ke kita semua. Karena kalau menurut Bapak pengacara tadi, justru uang yang diberikan kepada Nikita Mirzani, ya, siapa yang memberikan itu yang akan malah bisa diusut dan diproses dengan kecurigaan diduga TPPU gitu loh. Berarti ini sama aja senjata makan tuan. Gak sabar nunggu episode berikutnya. Ayo, kalau kalian gimana? Tebak-tebakan yuk. Siapa yang bakalan menang? Nikmir apa Dr. Reza? Nah, gimana guys? Kalian pihak siapa nih? Dr. Reza Gladys atau Nikita Mirzani guys? Dan siapa yang akan menjadi ini ya, tersangka atau yang akan pakai baju oranye guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.